Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng aku, Kriwil. Yeay! Kita harus tetap semangat ya. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai dulu sekolah minggunya, teman-teman. Kita mulai di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat ya. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat puji Tuhan. Sekarang teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, puji Tuhan. Kalau gitu yuk kita siapkan hati kita, pasang telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan ajarkan kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, cerita kita minggu ini adalah
mimpi Firaun yang terambil di Kejadian pasal 41. Nah, teman-teman, Kak Kesya mau bercerita melanjutkan dari cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Apa? Betul sekali, kakak-kakak bercerita tentang Yusuf dalam penjara. Nah, selain Yusuf ada berapa orang lagi di dalam penjara? 2, betul sekali. Siapa saja mereka? Siapa? Juru minuman Raja Firaun dan juru roti Raja Firaun. Betul sekali. Wah, hebat teman-teman. Ingat cerita minggu lalu. Nah, ingat nggak teman-teman bagaimana akhirnya juru roti raja? Apakah dia hidup atau dia mati? Gimana? Iya betul, kasihan sekali ya karena juru roti raja akhirnya dihukum mati. Nah, sedangkan juru minum raja dikembalikan ke posisinya yang semula. Nah, teman-teman, hari ini tadi Kak Kesya sudah sebutkan cerita kita yaitu mimpi Firaun. Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, pada suatu malam Raja Mesir yaitu Firaun bermimpi. Mimpi itu begitu nyata bagi raja. Raja bermimpi ia sedang berada di tepi sungai Nil. Lalu tiba-tiba muncullah 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dari dalam sungai Nil untuk makan rumput. Kemudian muncul lagi 7 ekor sapi yang lain dari sungai Nil. Tapi sapi yang ini kelihatan sangat kurus sehingga tulang-tulangnya kelihatan menonjol keluar teman-teman. Nah, sementara raja memperhatikan kawanan sapi-sapi tersebut, tiba-tiba sapi-sapi yang kurus kering tadi teman-teman menelan sapi-sapi yang gemuk. Nah, tetapi herannya adalah sapi-sapi yang kurus kering tadi tetap saja kurus kering teman-teman. Tidak nampak perubahan apa-apa. Wah, lalu Firaun terbangun dari tidurnya teman-teman. Dengan perasaan yang campur aduk gelisah. Tapi tak lama kemudian rasa ngantuk itu ada lagi. Jadi raja tertidur teman-teman. Tertidur kembali raja. Nah, dia bermimpi lagi teman-teman. Mimpi yang kedua. Kali ini raja melihat dari satu tangkai timbul 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Nah, kemudian tampaklah juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu setelah ditiup angin. Nah, seperti yang dialami 7 sapi yang gemuk, demikian juga 7 bulir gandum yang kurus kering itu menelan 7 bulir gandum yang berisi dan baik itu teman-teman. Tetapi 7 bulir gandum yang kurus kering itu tidak ada perubahan apa-apa teman-teman. Nah, keesokan harinya raja terbangun dari tidurnya. Hatinya gelisah karena mimpi yang ia terima sampai 2 kali dalam semalam. Raja memanggil semua penasehatnya untuk kumpul dan ia menceritakan mimpi-mimpinya. Tapi tidak ada satupun yang mengetahui arti dari mimpi tersebut teman-teman. Nah, tiba-tiba juru minum raja teringat. Oh iya gitu. Nah, dia teringat pengalamannya waktu ia di penjara di mana mimpinya bisa diartikan oleh siapa? Yusuf, benar sekali. Segera juru minuman itu menghadap kepada raja dan berkata, ketika saya dulu berada dalam penjara bersama dengan juru roti, di mana pada satu malam kita berdua mendapat mimpi yang aneh. Seorang muda yang ada di penjara, ia bernama Yusuf, memberitahukan kami arti dari mimpi-mimpi yang kami mimpikan. Dan semua terjadi seperti yang dikatakannya.
Lalu raja memerintahkan juru minuman itu, "Bawalah dia kemari," perintah Raja Firaun. Pesuruh yang ditugaskan segera pergi ke penjara dan membebaskan Yusuf, teman-teman. Yusuf disuruh mandi yang bersih dan diberi baju yang baru karena setelah itu ia akan dibawa menghadap Raja Firaun. Nah, setelah Yusuf menghadap raja, raja menceritakan mimpi yang dimimpikannya dan meminta Yusuf untuk mengartikan mimpinya itu, teman-teman. Nah, lalu Yusuf berkata demikian, "Saya tidak bisa mengartikan mimpi, Tuan Raja, tapi Allah yang saya sembah mampu mengartikan mimpi raja." Kemudian Yusuf berkata, "Kedua mimpi raja itu sama saja artinya. Allah sedang memberitahukan kepada raja apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Allah memberi mimpi yang artinya sama ini sampai 2 kali. Nah, ketujuh kawanan sapi yang gemuk dan tambun dan ketujuh bulir gandum yang berisi berarti 7 tahun. Demikian juga ketujuh kawanan sapi yang kurus kering dan ketujuh bulir yang kering dan layu berarti 7 tahun. Nah, akan ada 7 tahun kelimpahan yang luar biasa, sehingga baik manusia dan ternak bisa menikmati kelimpahan makanan. Dan akan ada 7 tahun kelaparan, di mana tidak ada makanan sama sekali, sehingga orang melupakan bahwa pernah ada kelimpahan yang luar biasa yang mereka alami. Lalu Yusuf berkata lagi kepada raja, teman-teman. Raja harus mencari seorang yang baik, pintar, bijaksana, dan jujur untuk menduduki jabatan di kerajaan tuanku raja. Nah, orang tersebut harus mengatur sedemikian rupa sehingga dalam 7 tahun kelimpahan ia dapat menyimpan makanan di gudang-gudang sebagai persediaan menghadapi 7 tahun kelaparan. Nah, kemudian raja berkata, "Engkaulah orangnya." Wah, kata raja demikian. Kemudian raja memberikan kedudukan kedua setelah dirinya kepada Yusuf. Ia memasukkan cincinnya di jari Yusuf sebagai tanda otoritas atau wewenang. Lalu Yusuf dinaikkan ke dalam keretanya yang kedua dan orang yang berjalan di depan kereta tersebut harus berseru hormat. Nah, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, teman-teman. Walaupun Yusuf sudah diangkat menjadi nomor 2 di kerajaan Mesir, Yusuf tetap rendah hati dan tidak sombong, teman-teman. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan Allahnya dan setia mengikuti Allahnya. Dengan demikian, Tuhan membuat apa yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil, teman-teman. Karena Yusuf tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Allahnya. Semua ketaatan dan kebaikan Yusuf dibalas oleh Tuhan dengan kedudukan yang luar biasa, yang yaitu mengatur rakyat Mesir. Waktu itu Yusuf berusia 30 tahun, usia yang masih muda, teman-teman. Namun Tuhan sudah memakai dan meninggikan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir karena hikmat dan kepintaran yang dikaruniakan Tuhan kepada Yusuf. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Teman-teman juga bisa mengalami keberhasilan dalam hidup teman-teman kalau teman-teman setia dalam hal-hal yang kecil. Contohnya,
rajin belajar, taat kepada orang tua, rajin mengikut Tuhan, setia mengikuti perintah Tuhan seperti membaca Alkitab, berdoa setiap hari, setia untuk datang ke gereja, setia memberi persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati teman-teman semua. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tugas dalam perkara yang besar. Nah, siapa yang mau berjanji setia dalam hal-hal kecil yang teman-teman lakukan sehari-hari? Siapa yang mau? Teman-teman mau semua boleh angkat tangannya. Nanti Kak Kesia akan berdoa untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi mari kita mau terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita setia melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang lebih besar. Amin, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin teman-teman. Oke teman-teman, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mengangkat tangan mereka, yang mereka mau berjanji kepada Tuhan untuk setia melakukan hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan mereka mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk dapat terus senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Ya, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.